Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Musaidah, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Bagaimana kabarnya Ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan kompres hangat demam pada anak. Nah, ada yang udah tahu belum nih kompres hangat? Udah, tapi cuman tahu aja Mbak, biasanya pakainya air dingin. Di sini udah ada yang mempraktikkan kompres hangat. Kadang-kadang Mbak. Kadang-kadang ya, kebanyakan masih pakai air dingin ya. Iya. Nah, oke, saya jelaskan ya biar tahu gimana itu kompres hangat. Nah, kompres hangat adalah suatu prosedur menggunakan kain atau handuk yang telah dicelupkan pada air hangat yang ditempelkan pada bagian tubuh tertentu. Mengompres dilakukan dengan handuk atau waslap yang dibasahi dengan air hangat. Nah, usahakan perbedaan air kompres dengan suhu tubuh tidak terlalu berbeda. Jadi gini, kompres hangat itu kita memakai waslap. Kalau nggak ada waslap, biasanya kalau kompres itu pakai apa sih? Pakai Kaos kaos dalam ya. Iya. Nah, itu bisa juga dipakai kalau nggak handuk kecil gitu. Dicelupkan pada air hangat, terus dikompreskan pada lipatan-lipatan ketiak, paha gitu ya. Next. Terus sini ada tujuannya. Tujuan kompres hangat dapat memberikan rasa nyaman yang pertama, terus kemudian menurunkan suhu tubuh demam. Terus kemudian menurunkan suhu tubuh demam ini kayak tadi, perbedaan dari hangat sama dingin itu jauh ya Mbak. Maksudnya kalau dingin itu cuma ya saat itu aja gitu, saat itu aja menurunkan demamnya, cuman panasnya itu mengendap di dalam, jadi tidak membuka pori-pori gitu. Tapi kalau hangat itu panasnya itu menguap, jadi dia panasnya keluar seperti biasanya kan. Kalau habis kompres hangat itu pasti berkeringat ya. Itu panasnya keluar, terus habis berkeringat dia akan adem, akan nggak panas lagi gitu. Terus dampak fisiologis dari kompres hangat adalah perlunakan atau menghilangkan rasa nyeri dan melancarkan pasokan aliran darah gitu. Dia melancarkan aliran darah kan. Kalau dingin kan darah kan ya bisa beku ya Mbak ya. Jadi kalau hangat kan lancar aliran darahnya. Kemudian alat dan bahan dari tujuan sendiri, ada yang ingin ditanyakan belum? Belum ada ya. Kemudian untuk alat dan bahannya yaitu baskom mandi, bisa baskom apa aja. Biasanya kalau ibu-ibu kalau ngompres itu pakai kepala gitu ya. Terus kemudian waslap, kalau nggak ada waslap biasanya pakai itu ya, kaos dalam anak. Terus kemudian bisa pakai handuk kecil gitu. Terus air hangat dengan suhu 30 derajat celcius gitu ya, sedinginnya seujur kuku aja gitu. Kemudian handuk pengering, bisa pakai handuk pengering, bisa tidak sih kalau ini. Jadi kan biasanya ibu-ibu kalau ngompres ya udah kompres aja, nanti kalau udah diambil juga kering sendiri gitu kan. Tapi lebih baik dilap ya gitu. Terus teknik kompres hangat nih, yang pertama cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan ya, kan kita nggak tahu nih ibu-ibu habis ngapain, atau habis nyuci piring. Nyuci piring mau bersih, habis potong-potong cabai kan, nggak tahu, nggak lucu kan kalau dikompreskan ke anak gitu kan. Kemudian ukur suhu tubuh dulu. Nah, biasanya pakai termometer. Kalau nggak ada termometer ya dipegang aja deh. Ini termasuk panas gitu, nggak panas banget atau panas biasa ini. Kemudian pertahankan selimut mandi di atas tubuh yang tidak dikompres. Selimut apa aja deh ya selimut yang saat ini digunakan, nanti setelah selesai kompres ya udah cuci gitu. Terus periksa suhu air. Nah, suhu airnya tadi udah dijelaskan, hangat kuku ya. Hangat kuku tuh ya udah cukup hangat aja di kuku gitu. Terus celup waslap ke dalam air hangat, letakkan di bawah ketiak dan lipatan paha. Jadi dia kompresnya di bagian ketiak, terus kemudian ke lipatan paha. Terus
secara perlahan tangan dan kaki dikompres selama 5 menit ya. Nah, bila suhu belum turun, lanjutkan usap kompres ke punggung dan bokong. Punggung, kemudian ke bokong selama 3 sampai 5 menit gitu. Terus bila air sudah tidak panas, ganti ya. Terus bila suhu di atas 37 bila suhu di atas 37 derajat Celcius, hentikan tindakan ya, jangan dipaksakan. Kok makin panas nih, 37 derajat Celcius, kompres lagi ah, jangan dipaksakan. Kalau emang masih panas 37 ngomong 7 yang lain 37 derajat Celcius, dihentikan, diperiksakan ke dokter ya. Tuh, kemudian keringkan bagian tubuh dan selimut dengan selimut tipis. Jadi tadi selimut mandinya diganti sama selimut yang tipis yang menyerap keringat, nggak perlu selimut yang tebel-tebel gitu kan, selimut yang biasa aja. Next, kemudian hal yang perlu diperhatikan saat mengompres. Nah, yang pertama itu tidak menggunakan alkohol dan air es. Tadi kan masih pakai air es ya. Ya. Nih, dijelaskan kompres dengan menggunakan air dingin dan alkohol untuk menurunkan suhu tubuh sudah dikenal sejak zaman dahulu. Namun kini yang lazim menggunakan untuk membantu menurunkan suhu yang lazim digunakan untuk membantu menurunkan suhu tubuh adalah kompres air hangat. Tuh, karena tadi sudah dijelaskan kalau air dingin itu nggak akan mengeluarkan hangatnya, malah mengendap dalam tubuh gitu kan. Terus semakin tinggi suhu demamnya, makin hangat air kompres yang diberikan. Tuh. Next, nah ini ada beberapa derajat suhu air yang dipakai untuk mengompres. Nih pasti tahu kan, dingin seberapa, yang dingin sekali seberapa, terus kemudian sejuk, hangat kuku. Nah kalau yang dingin banget itu kan 15 derajat Celcius, itu airnya dingin banget. Kemudian kalau dingin biasa itu dari 15 sampai 18 derajat Celcius. Untuk yang sejuk itu 18 sampai 27 derajat Celcius. Kemudian yang hangat kuku yang tadi saya anjurkan itu 27 sampai 34. Jadi 30 derajat Celcius itu termasuk hangat kuku ya, jadi nggak apa-apa. Kemudian hangat, kalau udah masuk hangat itu 34 sampai 37 derajat Celcius. Yang panas itu 37 sampai 41 derajat Celcius. Kalau 41 derajat Celcius ke atas itu panas banget ya. Terima kasih. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Mbak, sudah cukup jelas. Oh iya Mbak, berarti ini ya lebih dianjurkannya untuk ke kompres hangat ya daripada untuk kompres dingin. Iya, karena tadi sudah saya jelaskan kalau dingin gimana, kalau hangat gimana gitu kan. Jadi lebih dianjurkan pakai air hangat sih, biar cepet turun panas anak gitu. Terima kasih Mbak. Sudah cukup ya? Ya. Terima kasih. Saya tutup. Sekian, terima kasih atas waktunya ibu-ibu semua dan adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.